Mario Balotelli pernah menjadi pesepak bola muda Italia paling bersinar. Bayangkan saja, di usianya yang masih sangat muda, ia sudah dijuluki Super Mario karena kemampuannya yang super. Penghargaan Golden Boy Award 2010 menjadi bukti atas kualitasnya. Lalu seperti apa kisahnya? Simak lebih lanjut video berikut. Mario Balotelli Barua lahir pada 12 Agustus 1990 di Palermo, Italia. Mario Balotelli sejak kecil sebenarnya bernama Mario Barua. Ia lahir dari keluarga berkebangsaan Ghana. Kedua orang tuanya bernama Thomas Barua dan Rose Barua. Namun saat ia berumur 3 tahun ia mengalami penyakit komplikasi usus yang mengancam jiwanya. Karena kedua orang tuanya tidak memiliki uang untuk merawat Mario, kedua orang tuanya tidak memiliki pilihan selain menawarkannya untuk diadopsi ketika dia berusia 3 tahun. Alhasil, Mario muda dibesarkan oleh orang tua angkat Silvia dan Francesco Balotelli sejak ia berusia 3 tahun, yang kemudian nama Mario Barua diganti dan dikenal sebagai Mario Balotelli. Mengetahui bahwa ia diadopsi, Mario Balotelli justru marah kepada orang tua kandungnya. Ia merasa telah dibuang dan berpikir bahwa kedua orang tua kandungnya tidak melakukan upaya untuk membesarkannya. Mulai dari kisah pilu tersebutlah sifat bengal Mario Balotelli mulai tumbuh. Ia tumbuh besar dengan perlakuan rasis yang ia terima di sekolahnya. Ia pernah dilarang untuk bermain bola oleh temannya karena berbeda kulit. Selain itu Mario Balotelli pun dikabarkan kerap dimarahi oleh gurunya di sekolah. Ketika ada camilan yang hilang dari meja di sekolah, para guru langsung menuduhku tanpa menyelidiki lebih dulu, ujar Mario Balotelli. Perlakuan rasis tersebut membuat Balotelli semakin hancur, ditambah dirinya yang merasa dibuang oleh orang tua kandungnya. Balotelli memilih sepak bola sebagai olahraga masa kanak-kanak dan secara aktif terlibat dalam olahraga terlepas dari komplikasi kesehatan awal kehidupannya. Pada saat berusia 11 tahun, ia bergabung ke Akademi Sepak Bola AC Lumezzane, sebuah klub divisi 4 Liga Italia. Memiliki bakat bermain sepak bola dibanding teman-teman sebayanya, ia dipromosikan ke tim senior klub ketika dia baru berusia 15 tahun. Melihat bakat yang ada pada diri Mario, Barcelona menawarkan untuk bergabung, namun sayangnya, Balotelli gagal dalam uji coba, sehingga ia tidak jadi masuk ke Barcelona. Hingga akhirnya pada tahun 2006, Balotelli direkrut oleh Roberto Mancini yang saat itu masih menjadi pelatih Inter Milan. Balotelli membuktikan bahwa ia adalah wonderkid yang patut diperhitungkan. Di final Piala Italia 2007, Mario Balotelli menyumbangkan 2 gol bagi Inter Milan mengalahkan Juventus. Bersama Inter, Balotelli meraih sejumlah trofi. Salah satunya adalah 3 Piala Serie A dari musim 2007 hingga 2010, Supercoppa Italia pada 2008, Coppa Italia 2009 dan trofi Liga Champions edisi 2009. Saat itu Balotelli diyakini punya kemampuan dan talenta di atas rata-rata, namun di balik kemampuannya tersebut, ia kerap bikin masalah. Dalam perjalanan memenangi trofi tersebut, Balotelli sempat bikin para fans dan seniornya di Inter marah. Balotelli pernah melewatkan sesi latihan dan malah tampil di acara TV Italia, mengenakan jersey rival klub, AC Milan. Hal itu membuat Jose Mourinho, pelatih Inter Milan saat itu marah kepadanya dan menghukumnya dengan cara jarang memainkannya, hingga akhirnya Balotelli ngambek saat ia dimainkan hanya di menit-menit akhir saja pada saat melawan Barcelona. Mourinho mempunyai kisah lucu tentang penyerang Italia itu untuk menggambarkan betapa sulitnya dia mengatur Balotelli. I remember one in Kazan. We went to Kazan in the Champions League, and in that match I had all my strikers injured. No Milito, no Eto'o. I was really in trouble, and Mario was the only one. Mario gets a yellow card in minute 42, 43. So when I go to the dressing room at halftime, I spend, I would say, 14 minutes. Of the 15, I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction. Mario, please. Minute 46. No way. Red card. No way. Karena masalah indisipliner dan kerap membuat kontroversial di luar lapangan, hubungan ia dengan pelatih Jose Mourinho tidak begitu akur. Hingga akhirnya pada tahun 2010, ia reuni dengan pelatih yang merekrutnya, Roberto Mancini, di Manchester City. The Citizens memboyongnya dengan banderol 26 juta pound sterling atau sekitar 519 miliar rupiah.
Bersama Mancini, karirnya memuncak dengan tampil sangat baik, hingga ia mendapatkan Golden Boy Award, sebuah penghargaan bagi pemain muda terbaik di Eropa. Balotelli dikagumi karena kecepatan, kekuatan, dan kemampuan teknis, tetapi dikritik karena sikap buruk dan belum dewasa dalam berperilaku. Kelakuannya di Manchester City, Balotelli semakin liar. Berbagai kelakuan aneh ia lakukan. Mulai dari tak sengaja membakar rumahnya sendiri setelah main kembang api, sampai mengunjungi klub dewasa 2 hari sebelum laga. Dia juga sering kena denda karena ngebut di jalanan dan dia juga pernah mengelilingi Manchester dengan berdandan seperti Sinterklas dan memberi uang kepada orang yang ia temui. Dengan keberhasilan dan kejenakaannya di Manchester City membuatnya populer di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Fans akan terus mengingat sosoknya saat turut membantai rival sekota, Manchester United 6-1 di Old Trafford, dengan selebrasi menggunakan kaos "Why Always Me?" Serta nama Balotelli akan abadi di sejarah si Manchester biru berkat asisnya untuk Sergio Aguero dalam mencetak salah satu gol paling dramatis dan terkenal di sejarah Liga Primer yang memastikan The Citizen juara Liga musim 2011. Karena tampil gemilang, ia pun direkrut untuk masuk ke skuad timnas Italia untuk tampil di Euro 2012, meskipun datang dengan status pemain juara Liga Inggris, ia tetap mendapatkan perlakuan rasis dari supporter Italia. Namun ia bisa menjawab tekanan itu, dengan mencetak 2 gol kemenangan melawan Jerman yang mengantarkan Italia ke final. Usai pertandingan, ia pun berlari menuju tribun penonton dan memeluk ibunya Silvia sambil menangis. Balotelli mengaku mendedikasikan 2 gol tersebut untuk Silvia yang selama ini telah merawatnya. Saya langsung berlari ke arahnya dan membisikkan bahwa 2 gol ini untuknya. Saya telah menantikan momen ini begitu lama, terlebih ketika saya tahu ibu ada di bangku penonton, ujar Balotelli. Namun naas, Italia harus takluk 4-0 oleh Spanyol. Mario pun sangat kecewa dengan hasil tersebut. Tidak belajar dari pengalaman, Balotelli membuat hal konyol ketika Manchester City sedang melakukan tur pramusim. Saat itu Balotelli mendapatkan peluang yang sangat mudah untuk mencetak gol, namun ia malah melakukan gerakan akrobatik dan membuat tidak gol. Hal tersebut membuat Roberto Mancini sangat marah kepadanya dan ia mulai kerap di bangku cadangkan setelah kejadian tersebut. Bersama Manchester City, boleh dibilang ini adalah kali terakhir sinar Balotelli terlihat bersinar bersama klub. Setelah berakhir tidak akur dengan Mancini, Balotelli memutuskan pisah jalan. Balotelli pindah ke klub rival sebelumnya, yakni AC Milan. Mario Balotelli sukses menjawab keraguan para fans AC Milan. Debutnya di AC Milan ia langsung menyumbangkan 2 gol dan berhasil mengantarkan Rossoneri meraih kemenangan 2-1 atas Udinese. Ya, kesan pertama Super Mario begitu menggoda bersama Milan. Kegemilangan Balotelli pada awal kedatangannya di Milan tentu saja membuat para petinggi klub tersebut sumringah. Wakil Presiden Adriano Galliani bahkan langsung menyanjung pemain berdarah Ghana itu setinggi langit. Tak tanggung-tanggung, Galliani sampai mengibaratkan Balotelli layaknya seorang Lionel Messi yang menjadi kunci sukses Barcelona. Namun setelah itu Balotelli tampil tidak konsisten dan tingkah lakunya tak kunjung berubah sejak kepindahannya dari Manchester City. Hal tersebut membuat manajemen hilang kesabaran. Hingga akhirnya AC Milan dengan senang hati menjual Balotelli ke Liverpool. Namun, pemain berusia 25 tahun itu gagal menunjukkan permainan terbaiknya di Anfield. Bahkan, dia hanya menyumbang 3 gol untuk si merah selama 1 musim. Gerah atas performa Balotelli, Liverpool pun rela melepasnya ke Milan dengan status pinjaman. Bahkan Liverpool rela membayarkan setengah gaji Balo. Resmi memperkuat Milan, Balotelli langsung berjanji kepada tim yang pernah ia bermain sebelumnya. Dia tak bakal membuat kontroversi lagi dan siap memberikan yang terbaik untuk klub berjuluk Setan Merah asal Italia itu. Namun ternyata Balotelli tidak sesuai ekspektasi AC Milan, di mana ia bermain 20 kali, ia hanya bisa mencetak 1 gol. Sehingga AC Milan mengilaskannya untuk mengembalikan Balotelli ke Liverpool. Padahal saat itu usianya memasuki usia emas pemain sepak bola, yakni 26, namun justru karir Balo sedang berada dalam titik bawah. Liverpool, klub terakhirnya, sudah membukakan pintu keluar untuknya. Ditawarkan ke berbagai klub Eropa, tidak ada klub yang mau meminangnya. Akhirnya, jelang akhir bursa transfer, nama OGC Nice, sebuah klub Liga Prancis menjadi juru selamat Balotelli, setidaknya untuk musim 2016-2017. Merenungi apa yang sudah pernah diperbuat, dan memikirkan masa depan yang akan segera digenggam. Balotelli kembali bersinar bersama Nice, di musim pertamanya ia mencetak 15 gol dari 23 penampilan. Nice pun mulai ketiban rezeki dari meningkatnya penampilan Balo ini. Posisi mereka sempat beranjak ke papan atas klasemen Ligue 1. Di saat orang mulai melihat potensi kebangkitan Balotelli kembali, namun justru ia malah kembali membuat ulah,
Patrick Vieira, yang saat itu melatih Nice mengatakan Balotelli sebagai pemain yang sulit dikontrol, tidak disiplin, dan suka semaunya sendiri. Karena itulah Vieira tidak bisa benar-benar mencapai kesepahaman dengan striker Italia itu. Sebagai manajer, Anda mencoba memaksimalkan kemampuan terbaik setiap pemain, tapi sulit melakukan itu dengan dia. Itu mengecewakan, jelas, bahwa saya tidak bisa memaksimalkan potensinya. Meski begitu, saya masih terus mengasihinya. Saya kira sangatlah penting bagi manajer untuk terhubung dengan pemain. Meski begitu, menjalin hubungan baik bukan berarti saya harus selalu menyetujui mereka, ungkap Vieira. Lagi-lagi karena ketidakakuran dengan pelatih, Balotelli harus mencari klub baru lagi. Namun kini, di usianya yang ke-31, dan sederet gelar atas namanya, Balotelli cuma striker sekelas klub promosi dari Liga Turki, dan tentunya, masih bikin ulah lagi. Pada debut pertandingan pertamanya, Balotelli tidak terima karena diganti dan meluapkan emosinya di bangku cadangan. Dia membanting kaos kaki ke tanah dan marah-marah, hingga memukul teman satu tim yang duduk di sebelahnya. Aksi marah-marah Balotelli menjadi perbincangan para penggemar di media sosial. Tidak sedikit yang mengkritiknya karena perangai buruknya yang belum berubah, meski kini sudah menginjak kepala 3. Melihat segala lika-liku kehidupan sepak bola Balotelli, Mancini, sebagai orang yang pertama kali merekrutnya ke dunia pesepak bola profesional, berterus terang bahwa dia sangat sedih mendapati mantan anak didiknya itu kini jadi pemain yang tak tentu arah. Saya bekerja dengan Balotelli ketika dia berusia sangat muda, dan dia bermain dengan sangat bagus, jelas, sangat mengecewakan bagi kami semua yang mengenal dia sebagai pribadi dan pemain dalam 5-6 tahun, di mana dia tidak mampu melakukan apa yang sebetulnya dia sanggup kerjakan, kenang Mancini.